Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Chris Tepu. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan semuanya teman-teman dalam keadaan baik sehat semua ya teman-teman ya. Oke, di dalam video kali ini saya akan sharing ya karena ada beberapa pertanyaan yang datang dari teman-teman subscriber ya dari kalian semua mengenai apa sih tanda-tandanya bahwa iPhone kita atau semua device Apple kita yang menggunakan iOS. Bagaimana sih melihat atau mendeteksi tanda-tanda bahwa iPhone kita atau iPad kita itu sedang dihack ya. Nah, di dalam video kali ini saya akan share kepada teman-teman pengalaman saya ataupun pengalaman dari teman-teman semua yang pernah saya dapatkan. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe, bantu saya untuk memperbesar channel ini karena channel ini sedang menuju 1000 subscriber. Jadi ayo bantu saya teman-teman untuk segera mendapatkan 1000 subscriber. Oke, kita langsung saja. Oke, sesuai dengan judul dan tadi yang saya sudah sampaikan di awal bahwa di dalam video kali ini saya akan sedikit aja berbagi kepada teman-teman pengalaman saya atau mungkin juga pengalaman dari teman-teman yang pernah berbagi kepada saya apa sih tanda-tanda bahwa iPhone atau iPad kita itu sedang dihack ya teman-teman ya. Nah, hack ini sebenarnya adalah aktivitas orang yang tidak kita duga atau orang yang sama sekali tidak kita inginkan. Dia itu mungkin sedang mencuri data pribadi kita atau mengambil alih ya device kita, iPhone kita atau iPad kita gitu ya. Dari lokasi yang tidak kita ketahui ya, kemudian dia mencuri semua data-data yang ada di iPhone kita tanpa kita ketahui atau kita sudah tahu tapi kita nggak tahu cara untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah tersebut. Itu adalah hack yang dilakukan oleh hacker ya tentunya. Nah, ini adalah tanda-tanda yang pertama yang pernah saya alami dia tentunya teman-teman. Yaitu adalah ketika di iPhone saya login email kerja saya. Jadi email pekerjaan saya itu jarang sekali saya login di laptop atau di device-device yang komputer gitu ya atau PC gitu ya atau laptop itu jarang gitu ya. Dan saya selalu logout dan selalu saya hapus historinya gitu ya. Nah, biasanya saya paling sering pakai email untuk bekerja itu di iPhone atau di iPad saya. Nah, tiba-tiba ketika saya sedang mengecek email, pernah satu pengalaman yang saya alami, saya menerima email dari diri saya sendiri. Tanpa saya rasa bahwa saya sedang mengirim email kepada diri saya sendiri, sepertinya saat itu saya tidak merasa mengirim email tersebut ke dalam email saya. Nah, tentu saja saya merasa tidak mengirim ya, karena isi emailnya itu adalah isi email ancaman, yaitu ancaman yang datang dari email saya sendiri. Nah, jadi singkat cerita, hacker ini sudah mengambil alih email bekerja saya. Di dalam email bekerja saya tentunya banyak sekali kontak-kontak rekan-rekan kerja saya atau atasan saya gitu ya. Di situ banyak sekali kontak lah, dimana saya pasti sering kirim email kepada kontak-kontak saya itu. Nah, di dalam email tersebut, si hacker ini mengancam bahwa kalau saya tidak memberikan sejumlah uang ya, atau sejumlah dana ya, waktu itu dia mengancamnya supaya dia kirim, dia minta supaya saya mengirim dana ke Bitcoin-nya gitu ya, dan mengancam saya akan mengirim foto-foto atau dokumen-dokumen yang tidak layak di-share kepada kontak yang ada di email saya. Saat itu saya terus terang khawatir, takut juga dan segala macam. Akhirnya saya mencari tahu bagaimana caranya mengatasi hacker ini gitu ya. Memang hal yang paling pertama pasti yang akan kalian rasakan ketika ada hack di iPhone kalian atau di iPad kalian, itu pasti kalian akan panik gitu ya. Kalian akan gimana, gundah gulana gitu ya. Tapi teman-teman, kalian nggak perlu panik dulu sebenarnya. Kalian harus tenang untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian saya juga dapat informasi ini dari salah satu subscriber, dia cerita gitu ya. Dia pernah mengklik iklan di dalam sebuah website dengan menggunakan iPhone-nya. Nah, setelah dia klik iklan tersebut, ternyata iklan itu mengandung mungkin unsur virus atau malware ya, atau dan segala macam ya. Nah, akhirnya semenjak dia mengklik iklan tersebut di iPhone-nya, di dalam kalendernya gitu ya,
itu selalu ada notifikasi-notifikasi yang sama sekali tidak pernah dia rasakan bahwa dia menginput agenda di dalam kalendernya dia. Dan di dalam kalender iPhone-nya itu selalu ada notifikasi-notifikasi bahwa iPhone-nya sedang dihack di dalam kalender gitu ya. Dan ini adalah satu pengalaman yang juga pernah terjadi ya kepada subscriber. Kemudian tanda-tanda bahwa iPhone atau iPad kalian sedang dihack itu juga tanda-tanda yang ketiga, kalau misalnya di dalam iPhone kalian atau di dalam iPad kalian itu ada aplikasi-aplikasi yang suka bergerak atau terbuka sendiri tanpa kalian operasikan. Nah, ini juga pernah terjadi oleh subscriber saya. Jadi ini tanda yang ketiga ya, teman-teman ya. Tanda yang keempat di sini adalah ketika kalian mengoperasikan galeri kalian, tapi kalian kok merasa bahwa ada foto yang hilang tanpa kalian ketahui. Kenapa foto itu bisa hilang? Padahal kalian merasa kalian tidak pernah menghapusnya atau tidak pernah mendelete-nya, gitu ya. Tapi tiba-tiba foto tersebut atau video tersebut menghilang secara tiba-tiba tanpa kalian sadari atau tanpa kalian rasa bahwa kalian sudah menghapus dari foto atau video tersebut. Kelima adalah ketika kalian membuka sebuah website dan di dalam website tersebut memang ada beberapa link atau beberapa tautan-tautan yang berindikasi ini adalah sebuah malware gitu atau sebuah virus lah gitu ya, atau virus yang bisa masuk tiba-tiba ke dalam iPhone kalian. Nah, ketika kalian mengklik itu, iPhone kalian akan tiba-tiba drop ya. Ketika itu juga iPhone kalian akan tiba-tiba drop, tapi masih bisa dinyalakan. Hanya saja ketika kalian tidak mengoperasikan apapun di iPhone kalian, baterai iPhone kalian cepat sekali habis. Dan ini adalah 5 tanda-tanda dari hack itu sendiri di iPhone ataupun di iPad kalian. Nah, jadi kalau yang sejauh ini saya melihat tanda-tanda hack itu ada 5 di sini yang bisa kalian antisipasi atau bisa kalian lihat. Nah, Kak, gimana caranya kalau misalnya iPhone saya pernah dihack atau iPad saya pernah dihack? Apa langkah-langkah yang harus saya lakukan? Teman-teman, itu yang pertama tadi, jangan panik ya, karena kalau kalian panik pasti kalian jadi nggak bisa konsentrasi bagaimana mengatasi atau mengantisipasi masalah-masalah yang ada di dalam iPhone kalian atau di dalam iPad kalian. Saya sudah pernah share bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi hack-hack tersebut ya, atau mengatasi orang-orang iseng yang mencoba untuk mengambil alih atau mengambil data-data pribadi kalian. Karena begini teman-teman, bisa saja hack itu juga mengambil dokumen-dokumen seperti kartu kredit ya. Kalau kalian pernah belanja di Tokopedia, di Shopee menggunakan kartu kredit ya, di marketplace yang ada di iPhone kalian. Nah, jadi bisa aja data-data seperti itu diambil. Dan kalian juga mesti hati-hati karena biasanya di handphone kita bukan hanya ada dokumen-dokumen kartu kredit, tapi juga ada mobile banking. Nah, ini yang juga harus kalian hati-hati. Karena kalau sampai hacker itu tahu ID kalian dan juga tahu bagaimana cara menggunakan handphone kalian atau mencuri data pribadi kalian di handphone, mereka bisa saja mengambil dana kalian juga yang ada di bank. Ini yang kita harus antisipasi. Oke, itu dia teman-teman. Mudah-mudahan sharing saya kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mudah-mudahan aja teman-teman ya, setiap masalah hack yang kalian pernah alami, ya mungkin juga pernah kalian alami dari 5 tadi kejadian tadi kalian juga pernah alami. Kalian bisa nonton video saya yang sebelumnya bagaimana cara mengantisipasi hack itu sendiri. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk kasih like, share video ini kepada teman-teman kalian kalau video ini juga pernah kalian alami. Dan mudah-mudahan teman kalian juga bisa dapat informasi kalau kalian share video ini kepada teman-teman kalian. Ya, jangan lupa juga untuk subscribe, bantu saya untuk memperbesar channel ini terus. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Saya Kris Tepuh, sampai jumpa.